Pernah nggak sih kamu lagi bersih-bersih rumah? Tiba-tiba lihat hewan kecil panjang, hitam kecoklatan, berkaki super banyak, terus refleks langsung, ih, apa itu? Ya, betul, itu adalah kaki seribu. Banyak orang merasa jijik, takut, bahkan langsung pengen kabur. Tapi, tahukah kamu? Di balik bentuknya yang bikin merinding, kaki seribu ternyata menyimpan fakta-fakta unik yang luar biasa menarik. Di video ini, kita bakal kupas tuntas fakta unik kaki seribu dari jumlah kaki yang sebenarnya. Lalu cara bertahan hidup sampai kemampuannya yang hampir seperti superhero versi hewan kecil. Yuk, kita mulai. Namanya kaki seribu. Tapi faktanya, tidak ada satupun kaki seribu yang punya 1000 kaki. Sebagian besar kaki seribu hanya memiliki sekitar 30-400 kaki. Tergantung spesiesnya. Rekor terbanyak sejauh ini dimiliki oleh spesies Eumillipes parsevani yang ditemukan di Australia dengan lebih dari 1.300 kaki. Nah, ini baru pantas disebut kaki seribu. Jumlah kakinya terus bertambah seiring pertumbuhan. Saat masih muda, kaki seribu hanya punya beberapa pasang kaki. Setiap kali berganti kulit, jumlah segmennya bertambah, otomatis kakinya juga nambah. Jadi, makin tua kaki seribu, makin ramai kakinya. Kalau kamu perhatikan kaki seribu berjalan, gerakannya kelihatan mengalir, hampir seperti ombak. Itu karena kakinya tidak bergerak bersamaan, tapi bergiliran dari depan ke belakang. Pola ini disebut locomotion gelombang dan sangat efisien. Dengan cara ini, kaki seribu bisa bergerak stabil di tanah, daun kering, bahkan celah sempit. Menariknya, para ilmuwan mempelajari gerakan kaki seribu untuk mengembangkan robot berkaki banyak yang bisa bergerak di medan ekstrem. Si kecil yang sering dianggap menjijikan ini ternyata jadi inspirasi teknologi masa depan. Keren ya? Berbeda dengan sepupunya, kelabang, kaki seribu tidak berburu mangsa. Mereka adalah pemakan bahan organik yang membusuk, seperti daun kering, kayu lapuk, sisa tanaman. Dengan kata lain, kaki seribu adalah tukang bersih-bersih alami di alam. Perannya sangat penting dalam ekosistem karena membantu menguraikan bahan organik, menyuburkan tanah, dan menjaga keseimbangan lingkungan. Tanpa mereka, sampah organik di hutan bisa menumpuk jauh lebih lama. Karena bukan predator, kaki seribu punya cara bertahan yang unik. Saat merasa terancam, mereka akan menggulung tubuhnya membentuk spiral. Posisi ini melindungi bagian tubuh yang lunak, sementara bagian luar yang keras jadi perisai alami. Tapi bukan cuma itu, beberapa spesies kaki seribu bisa mengeluarkan cairan kimia, berbau menyengat, bahkan beracun ringan. Cairan ini bisa membuat predator kabur, menyebabkan iritasi ringan pada kulit manusia, dan terasa panas jika kena mata. Tenang, kebanyakan kaki seribu tidak berbahaya, asal tidak disentuh atau ditekan dengan tangan kosong. Proses kawin kaki seribu cukup unik. Pejantan akan mentransfer sperma ke betina menggunakan kaki khusus yang disebut gonopod. Setelah itu, betina akan membuat lubang kecil di tanah, meletakkan telur, dan melindungi telur tersebut sampai menetas. Anak kaki seribu yang baru menetas belum punya banyak kaki. Mereka akan tumbuh secara bertahap, menambah segmen dan kaki
setiap kali berganti kulit. Kaki seribu bisa ditemukan di hampir semua benua, kecuali Antartika. Mereka hidup di hutan tropis, padang rumput, gua, bahkan pekarangan rumah. Mereka menyukai tempat lembab, gelap, dan kaya bahan organik. Itulah sebabnya kaki seribu sering muncul saat musim hujan atau di area yang jarang terkena matahari. Hewan kecil ini ternyata punya umur yang cukup panjang. Beberapa spesies kaki seribu bisa hidup hingga 7-10 tahun. Untuk ukuran serangga atau arthropoda kecil, ini tergolong sangat lama. Kaki seribu termasuk hewan darat tertua di bumi. Fosil menunjukkan bahwa mereka sudah hidup lebih dari 400 juta tahun lalu, bahkan sebelum dinosaurus muncul. Artinya, saat bumi masih dipenuhi tumbuhan primitif, kaki seribu sudah lebih dulu menjelajah daratan. Mereka adalah saksi hidup evolusi. Banyak orang keliru membedakan kaki seribu dan kelabang. Inilah perbedaan utamanya. Kaki seribu, gerak lambat, tubuh bulat, pemakan tumbuhan, tidak agresif. Sedangkan kelabang, gerak cepat, tubuh pipih, predator, bisa menggigit. Jadi, kalau kamu lihat hewan berkaki banyak dan gerakannya pelan, besar kemungkinan itu kaki seribu, bukan kelabang. Jadi, meskipun sering dianggap menjijikan, kaki seribu sebenarnya adalah makhluk luar biasa dengan peran penting di alam. Mulai dari pengurai alami, inspirasi teknologi, dan hingga hewan purba yang bertahan ratusan juta tahun. Kalau setelah nonton ini, kamu masih takut, itu wajar. Tapi, setidaknya, sekarang kamu tahu, kaki seribu layak dihargai, bukan cuma dihindari. Kalau kamu suka video fakta unik seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kamu. Sampai jumpa di video berikutnya.